Tas Nuisan SPDI MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya lagi karena menjawab salam hukumnya wajib. Lagi pula kita sudah berbuka puasa, bapak-bapak tadi juga sudah minum kopi. Berarti sudah semangat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih rahimakumullah wa hadakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, sehingga pada malam hari ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Babus Salam guna untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Isya secara berjamaah, kemudian sebentar dilanjutkan dengan salat tarwih dan witir secara berjamaah pula. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip tadi perkataan dari Adinda yang baru-baru saja naik, bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak yang namanya membaca Al-Quran. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Masa kita di depan HP berjam-jam bisa, sedangkan di depan Al-Quran 10 menit sampai 15 menit sangat sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Jadi jangan kita berharap Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kalau kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Al-Quran itu dibaca ketika memasuki bulan suci Ramadan, belum tidak Bapak Ibu? Setelah bulan suci Ramadan lewat, Al-Quran disimpan lagi di rak buku sampai berdebu. Kenapa demikian? Inilah yang menyebabkan pentingnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam sebuah hadis, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita mempunyai anak Bapak Ibu sekalian, karena anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita mendidik sebaik mungkin dan memasukkannya ke masjid-masjid, TPA, TPQ terdekat yang dekat dari rumah kita. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, menjadi hafiz hafizah yang mungkin nanti kelak akan membahagiakan kedua orang tuanya. Dan adapun amalan-amalan yang senantiasa kita perbanyak di bulan suci Ramadan, yaitu sama halnya dengan bersedekah. Tadi MC mengatakan ada yang menyumbang 1 juta rupiah. Itu dari hamba Allah Subhanahu wa taala.
terus terang Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita menyumbang di masjid maupun kaum duafa atau dalam hal ini fakir miskin yatim piatu, ditakutkannya timbul sifat riya, alangkah baiknya kalau kita menyebut hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala perbuatan-perbuatan hambanya. Biar mungkin kita sembunyi-sembunyi memasukkan uang kita di kotak amal, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi ditakutkannya timbul sifat riya, maka dari itu ketika kita menyumbang di masjid-masjid, hendaklah kita menyebutkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjid-masjid sekarang itu banyak orang yang mau riya. Haji Colli menyumbang 10 juta rupiah. Haji Saifuddin menyumbang 15 juta rupiah. Yang kedua tadi mengatakan, ya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi di atasku, supaya namaku selalu number one, selalu nomor 1. Ini kan sifat riya yang sudah ditanamkan pada diri kita masing-masing. Jadi kalau mau menyumbang biar 5.000 rupiah, Bapak Ibu sekalian, sumbangkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kecil atau besarnya sesuatu yang kita sumbangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Karena tangan di atas itu senantiasa memberikan sesuatu, sedangkan tangan di bawah adalah senantiasa menerima sesuatu dari orang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang terakhir, amalan-amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan, terkhusus lagi yang hukumnya wajib, yang sebagaimana kita ketahui bahwa yang wajib itu seperti halnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tadi Adinda mengatakan sibuk, ada yang ketiduran, bahkan ada yang bangun terlambat. Disebabkan karena apa? Ini kelalaian manusia itu sendiri. Manusia itu malas ketika bulan suci Ramadan, menganggap dirinya bahwa saya lama-lama dulu sholat, saya kan puasa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa saya ini puasa. Justru ibadah puasalah yang menyemangati kita di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan bukan halnya kita menunaikan yang namanya wajib, salat wajib, melainkan juga salat sunnah. Salat sunnah mau kita berapa rakaat terserah. Kalau mau salat tahajud sebentar selepas salat tarawih 8 rakaat, kita jangan langsung witir. Karena witir yang menurut saya ketahui itu adalah akhir atau penutup dari salat sunnah kita. Ada biasanya orang ikut salat tarawih dan witir, kemudian dilanjutkan lagi di rumah. Karena witir itu yang perlu kita ketahui adalah penutup dari salat sunnah kita. Allahu a'lam bisawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas perbuatan-perbuatan tersebut. Dan adapun salat-salat di pagi hari seperti halnya dengan salat duha. Salat duha mau kita laksanakan 2 rakaat, oke. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Kalau kita sudah full 12 rakaat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pahala-pahala. Karena ini merupakan ibadah sunnah. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi mana ada sih umat Islam zaman sekarang yang tidak mau dengan pahala? Mana ada sih zaman sekarang manusia yang tidak mau berbuat yang namanya kebaikan? Jadi sholatlah kita sebelum kita disolati. Karena tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu sekalian bahwa bulan suci Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang panjang. Maka dari itu manfaatkanlah sebaik mungkin bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diantaranya tadi yang perlu kita perbanyak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran kita baca
Sebenarnya membaca Al-Quran itu gampang Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu tekniknya, ini sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, bahkan di khutbah Jumat. Biasanya kalau mau bagus, tekniknya sangat gampang, karena di Nabire ini ada organisasi namanya ODOJ, One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Caranya gampang gini, coba kita sebentar perhatikan ketika di rumah. Di dalam Al-Quran dalam 1 juz kurang lebih 10 lembar. Dalam 1 juz kurang lebih 10 lembar. Kalau mau bagus, tidak mau repot, tidak mau mungkin hangus ikannya ibu kalau menggoreng ikan, yang pertama kita baca sebelum sholat subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar. Dilanjutkan lagi, sebelum sholat zuhur 1 lembar, setelah sholat zuhur 1 lembar, sampai 5 waktu. Berarti 10 lembar yang kita baca pada saat itu. Kan tidak susah Bapak Ibu sekalian. Itu sangat gampang menurut saya. Masa kita lihat di depan HP, di depan televisi, main game PUBG, Mobile Legend dan lain-lain sebagainya kita mampu. Sedangkan melihat Al-Quran, ini adalah kalamullah, perkataannya Allah, ini sangat sulit. Jadi kalau mau gampang kita baca seperti itu, tekniknya seperti itu. Jadi kalau dalam sebulan 30 hari, berarti 1 kali khatam di bulan suci Ramadan. Kalau saya sendiri sudah senantiasa menjalankan ini, saya baca 1 hari 3 juz. Karena masing-masing kita mempunyai kesibukan masing-masing. Ya, jangan sampai kita sibuk dengan kesibukan, padahal lupa dengan kewajiban. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Karena yang namanya kultum itu cuma 7 menit, kuliah 7 menit. Ditambah tadi Adinda, sudah berapa menit saya baca tadi? 10 menit. Jadi kalau kita menghadiri majelis taklim seperti ini, inilah yang menambah ilmu agama kita. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Karena materi-materi saya berkelanjutan, besok insya Allah Ustadz Abdurrahim, karena saya ganti-gantian. Nah, tadi Ustadz Khair Amirillah mungkin salah jadwal, lihat saya jadi dia kembali. Mungkin ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.